Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, saya bersuka cita sekali. Kita semua bersuka cita karena hari ini kita masih bisa dipertemukan lagi. Walaupun secara online, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh Kau Bapa yang setia, Bapa yang baik. Kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan di dalam hidupku, di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Jesus, we worship you, we worship you, we You're so good to me, Lord. You're so good to me, Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu Tuhan gak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Dari dulu sampai sekarang Kau tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Bapa yang selalu ada bersama kami, menyertai kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau terus bersyukur Tuhan. Atas kebaikan Tuhan yang dalam hidup kami rasakan Tuhan. Bahkan anugerah-Mu melimpah Tuhan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru setiap hari Tuhan. Thank you for your compassion Lord. Haleluya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hari ini Tuhan, kami hanya bilang Tuhan Engkau baik. Engkau begitu baik, teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Kami gak bisa mengukur kasih setianya Tuhan. Panjang lebar, dalamnya pun tidak kami bisa selami Tuhan. Kasih-Mu tiada taranya Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan Juru Selamat, Engkau Bapa kami yang setia. Hari ini kami siap Tuhan, saat ini kami siap Tuhan. Untuk meninggikan Engkau Bapa, untuk memuji-muji nama kemuliaan-Mu Bapa.
Biarlah hidup kami senantiasa menceritakan kebaikan, kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Yeay. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan. Oh. Mari sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oh, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, 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 kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu. Oh, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, oh, oh. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, haleluya. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oh, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, 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 oh. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Amin. Kasih setia besar untuk selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita masih dalam tema besar kita Making Disciples. Dan topik yang kita bahas bersama-sama adalah dengar Tuhan memanggil. Jadi kita perlu sadar, perlu memahami bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil, pasti dengan satu tujuan, dengan satu maksud, yaitu supaya kita
menjadi anak-anak Tuhan yang menggenapi akan rencananya dalam hidup kita. Panggilan Tuhan adalah untuk kita memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan hari ini kita tahu satu hal, ketika kita dipanggil, ketika kita diutus, kita juga diperlengkapi. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah dipulihkan oleh Tuhan, dan kita diangkat derajat kita, dan kita menyandang begitu banyak predikat atau status identitas yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita boleh menyiapkan hati untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Kami tenang bersamamu Bapa. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap
perlindungan kami. Hanya padamu Tuhan, kami serahkan hidup kami. Sungguh hanya bersamamu Tuhan, kami mendapati kelegaan, kami mendapati ketenangan. Betapa jiwa kami merindukan saat-saat bersama denganmu Tuhan. Biarlah Tuhan hadiratmu senantiasa melingkupi kami Bapa. Hanya bersamamu Tuhan, kami bisa menyerahkan seluruh kehidupan kami. We believe in you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah, aku berserah hanya kepadamu Tuhan. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, oh aku berserah, ku berserah, oh hanya kepadamu Yesus, kepadamu Juru Selamat, aku berserah, kepadamu Juru Selamat, kepadamu Juru Selamat, aku berserah, kepadamu Juru Selamat, kepadamu Juru Selamat. Aku berserah, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Juru Selamat menebus hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami bersuka cita Tuhan. Kami siap untuk menerima firman kebenaran-Mu Bapak. Kau
pakai hamba-Mu Tuhan, urapi dia Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi kegemaran hati kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan Tuhan. Dan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kembali kita boleh merenungkan firman Tuhan dan topik yang kita akan bahas adalah dengar Tuhan memanggil. Dan biar setiap kita boleh menyadari bahwa Tuhan memanggil kita. Tanpa kita menyadari ini, mungkin kita nggak pernah meresponi panggilan Tuhan yang sesungguhnya ada pada setiap anak-anak Tuhan yang telah menerima Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah setiap kita hari ini mau menyadarinya, sehingga kita tahu ada panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anaknya. Ayat yang kita mau baca pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Yang berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari sini kita melihat satu ayat ini berbicara begitu banyak hal sebenarnya yang kita bisa renungkan bersama-sama pada hari ini. Di sana kita lihat ada satu identitas, ada satu status yang diberikan kepada setiap kita anak-anaknya. Dan ternyata di situ juga Tuhan menyatakan tujuannya. Setelah itu Tuhan menyatakan bahwa Tuhan telah, kata telah di sini itu perlu digarisbawahi, telah memanggil kita, memanggil keluar dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib. Nah, jadi berita yang kita mau sama-sama renungkan adalah ternyata apa yang kita baca tadi begitu luar biasa sesungguhnya buat kita. Predikat yang diberikan, identitas yang diberikan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa, yang sebenarnya diberikan kepada bangsa Israel, tetapi karena iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan telah diselesaikannya di kayu salib, sehingga oleh karena anugerah itu kita layak menyandang satu predikat yang terhormat ya, di mana kita lihat sebagai bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus gitu ya, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, ada begitu banyak predikat yang diberikan. Tapi biarlah kita menyadari saat ini bahwa semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Jadi predikat yang tadi diberikan itu, status atau identitas yang diberikan bagi kita, itu harus kita sadari karena Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib. Nah, dari sini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah memperoleh anugerah dan kemurahan-Nya. Jadi kita mau tahu apa sih yang telah dilakukan sehingga kita bisa keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 berkata seperti ini. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, atau bukan dengan perak dan atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dari ayat yang kita baca kita mengerti bagaimana terjadinya satu perpindahan yang Tuhan lakukan dari kegelapan dipindahkan kepada terang. Ternyata karena anugerahnya yang begitu besar, Dia telah
menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Dikatakan kita telah ditebus dari segala kesia-siaan. Kegelapan berbicara tentang kesia-siaan, berbicara tentang kegelapan, berbicara tentang hal-hal yang tidak baik. Tetapi biarlah kita menyadarinya bahwa sungguh Tuhan telah menyatakan anugerahnya bagi kita. Sehingga dikatakan kita telah ditebus oleh darah yang mahal. Bukan oleh barang yang fana, tetapi darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Jadi biarlah kita mau melangkah dari kesadaran akan penebusan Tuhan. Kita mau melangkah berbicara tentang panggilan ini dari anugerahnya yang besar atas kehidupan kita. Sehingga kita semua boleh layak disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kita boleh masuk dalam bilangan keluarga kerajaan Allah. Oleh karena itu, kita tahu tadi kita melihat ya, setelah kita mengerti bahwa kita ini telah ditebus oleh darah yang mahal dengan satu tujuan. Di sana dikatakan di ayat tema kita pada hari ini dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dari Dia yang mana? Yang telah tadi memanggil kita keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya ajaib. Dia yang telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Jadi mari kita sama-sama mengerti bahwa ternyata hidup kita sebagai orang percaya, ada panggilan Tuhan atas hidup kita untuk menjadi saksi, untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Kalau kita bicara tentang perbuatan berarti itu ada begitu banyak perbuatan Tuhan yang besar atas hidup kita. Salah satunya tentu mujizat terbesar dalam hidup kita telah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Yaitu kita yang seharusnya binasa. Ketika kita percaya, itu mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Sehingga kita bisa berpindah dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib. Dan biarlah kita sungguh-sungguh bersyukur dan bahkan menyadari ada satu tujuan. Ketika Tuhan memanggil, punya tujuan untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Begitu banyak yang dapat kita ceritakan. Paling tidak kita bisa ceritakan bagaimana Kristus menebus akan dosa-dosa setiap manusia. Menyediakan dirinya bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dan biarlah berita ini boleh kita beritakan. Ceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat dan besar. Belum lagi begitu banyak di dalam perjalanan hidup kita. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Setiap hari kita bisa bangun pagi, bernafas dan hidup di hari yang baru. Termasuk hari ini ketika kita bangun, kita bisa beribadah baik secara langsung maupun secara online. Dan biarlah kita sadari itu juga adalah perbuatan Tuhan yang dahsyat atas hidup kita. Kita nggak bisa kontrol kehidupan kita. Kita nggak bisa punya on off untuk jantung kita. Seperti kita nyalain lampu, matiin lampu, semua ada dalam kontrol kita. Tetapi bicara soal kehidupan, kita nggak bisa kontrol. Itu adalah anugerah Tuhan. Ketika jantung kita masih berdetak sampai hari ini, kita masih bisa bernafas, itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang tidak pernah bisa dibeli oleh apapun. Jadi begitu banyak orang berusaha untuk menambah kehidupan sehari saja. Atau bahkan untuk beberapa saat saja. Dan mereka semua tentunya rela mengeluarkan seberapapun harganya untuk mendapatkan yang namanya kehidupan. Tetapi kalau Tuhan katakan stop, nggak ada yang bisa lawan.
Nggak ada yang bisa berontak, bilang, belum waktunya Tuhan, saya mau hidup 1000 tahun lagi, seperti pujangga gitu ya, Khairul Anwar bicara, mau hidup 1000 tahun lagi. Nggak bisa, saudara. Kalau sudah waktunya datang, kita harus menghadap. Jadi, mari syukuri perbuatan Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Dan saya percaya itu hanya sebagian kecil, dan masih banyak perbuatan Tuhan kalau kita mau lihat ke belakang. Betapa banyak keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari beritakan. Terlebih lagi yang paling penting, berita keselamatan yang Tuhan sediakan itu harus disampaikan kepada banyak orang. Karena Tuhan berkorban buat kita, seperti tadi kita tahu, menebus kita dengan darah yang mahal, bukan tanpa tujuan, bukan hanya untuk keselamatan kita sendiri. Tetapi kita punya satu tugas, untuk beritakan, ceritakan. Dan biarlah dengan kesadaran ini, kita boleh menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang punya tujuan. Karena orang yang gak punya tujuan, akan merasa kemana saja juga benar gitu ya. Karena memang gak ada tujuan, mau ke sana, ke sini. Tetapi sesungguhnya kita membuang waktu begitu banyak, karena apa yang kita lakukan nggak ada tujuannya sama sekali. Seakan-akan ke sana benar, ke atas benar, ke bawah benar, kemana-mana juga benar. Kalau saya boleh gambarkan, misalnya ada satu papan gitu ya, saya gambarkan kemana-mana benar, itu udah jadi kayak benang kusut, saudara. Dan mungkin kita sama seperti keledai yang tertambat. Beribu kilometer pun kita jalan, itu sebenarnya kita berjalan hanya di tempat, keliling-keliling di tempat. Tetapi ketika Tuhan gunakan ketika Tuhan Yesus mau masuk Yerusalem, yang saya mau angkat ini bagian ininya. Ketika Tuhan gunakan, dilepaskan dari tambatannya, perjalanannya menjadi berarti. Ada tujuan, karena Tuhan yang menggunakannya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Tanpa Tuhan menguduskan kita, menebus kita, hidup kita seakan-akan apapun kayaknya benar. Tapi seharusnya ketika kita menyadari bahwa kita telah ditebus, kita harus menyadari ada satu tujuan, yaitu memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tanpa ini, kita bisa seperti Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Satu hal yang pernyataan yang luar biasa keras juga, berarti dia bilang, celakalah aku. Karena apa? Karena dia tahu dia punya tujuan, dan kalau dia nggak lakukan itu, berarti celakalah kehidupannya. Dan biar setiap kita menyadari, biarlah kita semua mau melakukan tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan berikan tujuan itu, kita diselamatkan bukan untuk melakukan kesenangan kita, keinginan kita, kemauan kita sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga saat Tuhan panggil kita kembali, biarlah yang kita dengar adalah satu kata-kata, sabaslah engkau hai hambaku yang setia. Biarlah kita sungguh-sungguh didapati adalah orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan mau di dalam perjalanan hidup kita. Dan untuk itulah kenapa Tuhan kasih status yang tadi kita baca di awal. Ada begitu status yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Identitas yang diberikan. Satu penghargaan kalau buat saya Satu kehormatan. Karena sesungguhnya kalau kita boleh pikir, waduh orang yang seperti ini, tapi dikatakannya luar biasa Dikatakan kita ini bangsa yang terpilih. Nah, dikatakan bangsa yang terpilih ini berbicara tentang orang yang percaya kepada Kristus adalah orang pilihan Tuhan. Karena kita tahu semua, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan
yang memilih kita. Kalau kita bisa percaya, itu anugerah daripada Tuhan. Kalau kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mari kita mensyukuri kalau kita boleh jadi orang-orang pilihan. Dikatakan bangsa terpilih. Di dalam banyak hal yang namanya pilihan itu sesuatu yang istimewa tentunya. Ketika saya dalam satu tim basket zaman-zaman SMA, ketika dipilih masuk dalam satu tim itu menjadi satu kebanggaan. Menjadi pemain utama kira-kira gitu ya. Itu menjadi kebanggaan. Karena apa? Pilihan. Berarti dilihat ada satu potensi yang besar dalam hidup kita. Tetapi kalau kita bicara tentang apa yang Tuhan katakan, kayaknya malu hati ya. Malu hati itu dalam arti, sebenarnya enggak seperti itu ya. Tetapi kok Tuhan mau menyatakan satu status yang luar biasa itu buat kita. Kalau tadi kita bicara tentang tim, wah rasanya memang sepertinya layak ya. Saya kan latihan, saya kan begini, saya berusaha, saya melatih skill saya. Tetapi bicara tentang panggilan Tuhan, rasanya nggak layak kita. Tapi Tuhan layakkan begitu rupa. Kita jadi pilihan Tuhan. Mari kita bersyukur lagi karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita dipilih untuk tadi kembali lagi melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita mesti ingat ini, kita mesti garis bawahi. Kita dipilih menjadi orang-orang tebusannya itu supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Biar ini terngiang-ngiang di dalam kuping kita, apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Jadi kita siapkan diri untuk selalu siap melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan banyak tentunya mengajar kita melalui firman. Kita belajar step by step ya. Kita nggak mungkin bisa naik tangga dari satu, tiba-tiba langsung ada di atas. Hanya superhero yang bisa seperti itu mungkin. Tetapi kita kan belajar step by step. Ketika Tuhan ajar sesuatu melalui kebenaran firman-Nya, mari kita belajar untuk melakukannya. Ketika kita belajar melakukannya, maka kita akan terus dituntun dari satu tangga ke tangga yang lain, anak tangga yang lain. Sehingga kita boleh terus meningkat, bertumbuh, sampai mencapai yang Tuhan inginkan. Disinilah satu anugerah yang Tuhan telah beri buat kita. Kalau bicara pilihan, itu sebenarnya awalnya itu yang menjadi pilihan itu, bangsa yang terpilih adalah bangsa Israel. Itulah pilihan Tuhan. Tetapi kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Sehingga kita pun sekarang anak-anak tebusannya juga dipilih oleh Tuhan. Menjadi bangsa yang terpilih. Orang yang terpilih. Dan biarlah kita mau lebih lanjut melihat bagaimana yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Status yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua dikatakan imamat yang rajani. Bicara tentang imamat yang rajani, kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, imam adalah sebagai wakil daripada Tuhan, daripada bangsa Israel yang boleh menghadap kepada Tuhan. Itu maksud saya. Jadi hanya imam yang boleh berhadapan dengan Tuhan. Tapi di dalam anugerahnya, ketika tirai itu terbelah, setiap orang yang percaya mendapatkan satu predikat yang baru, yaitu imamat yang rajani. Kita adalah imam-imamnya Tuhan yang bisa menghadap kepada Tuhan. Itu perlu kita syukuri. Biarlah kita menyadari semua yang Tuhan berikan, status yang Tuhan berikan ini supaya kita mampu berhubungan dengan Tuhan. Yang menjadi kekuatan kita untuk kita melakukan tujuannya Tuhan yang tadi. Jadi biarlah sebagai orang yang terpilih,
sebagai imamat yang rajin. Itu memperlengkapi kita sesungguhnya ketika kita mengerti dan menyadari akan perbuatan Tuhan yang besar ini. Kita akan mampu memberitakan perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Jadi bicara tentang imamat rajani itu adalah berbicara tentang kita adalah orang-orang yang dipilih untuk melayani raja di atas segala raja. Itulah yang kita layani. Tuhan kita Yesus Kristus yang dikatakan menjadi raja di atas segala raja. Mari kita penuh kebanggaan layani Tuhan. Penuh dengan kebanggaan lakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya ketika kita menyadari, wah ternyata Tuhan memberikan predikat status kepercayaan kepada kita. Sesuatu yang amat berharga, yang luar biasa, yang sangat terhormat. Ya jadi biarlah setiap kita boleh melakukannya juga dengan penuh tanggung jawab. Dan imam ini mempunyai satu tugas untuk memimpin bangsa Israel datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dan biarlah setiap kita saat ini, hidup kita selain melayani raja di atas segala raja, selain kita bisa berhadapan langsung dengan Tuhan, kita juga mau membawa umat Tuhan untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengenal akan Tuhan, untuk sama-sama akhirnya mengalami anugerah Tuhan yang sama melalui apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan kepada setiap orang yang kita jumpai. Yang ketiga dikatakan bangsa yang kudus. Waduh, benar-benar luar biasa ya. Kita udah dibilang bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Kita harus menyadari ternyata kudus ini juga bukan karena kebaikan kita. Berbicara tentang kekudusan itu karena anugerah Tuhan tadi yang menyucikan kita, menebus kita. Sehingga kita yang seharusnya berdosa dikatakan, bahkan dikatakan dosa itu bisa seperti merah seperti kirmisi, merah seperti darah, tapi bisa menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba, yang artinya begini, ketika kita cari, mana ya, tadinya saya merah, sekarang udah putih, cari merahnya udah gak ada lagi. Karena kita udah diubah oleh Tuhan menjadi putih. Oleh karena anugerah. Oleh karena darah anak domba yang mahal itu. Yang menguduskan kita. Jadi kehidupan kita dikuduskan oleh Tuhan. Biarlah kita juga boleh menghidupi kehidupan ini. Dengan mendedikasikan hidup bagi Tuhan. Karena kita menjadi orang yang berbeda dengan yang lain. Karena kita sudah menerima anugerah. Keselamatan dari Tuhan. Penebusan dari Tuhan, sehingga kalau kita mau cari di mana dosa kita, Tuhan sudah membuang jauh ke tubir laut, bahkan sejauh timur dari barat. Jadi memang iblis senangnya menuduh ya, menuduh dengan segala kesalahan dosa lama. Tapi biarlah kita meyakini penebusan Tuhan, sehingga kita boleh dengan penuh keberanian untuk terus melayani Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Dan satu hal lagi yang luar biasanya adalah ketika kita juga dikatakan sebagai umat kepunyaan Allah. Waduh, ini sesuatu yang luar biasa ya kalau boleh dikatakan kita ini miliknya Tuhan. Satu kesukaan buat saya tentunya. Karena seseorang itu menjadi berarti bukan karena apa yang kita miliki, tetapi siapa yang memiliki kita, itu yang menentukan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara sering melihat juga ya, kadang-kadang ada yang namanya
lelang, apalagi kalau di luar negeri gitu ya, barang-barang tertentu dan harganya bisa fantastis banget, padahal hanya berupa gitar, hanya berupa lukisan, tapi ternyata yang menentukan itu milik siapa itu barang-barang gitu ya. Ternyata yang membuat mahal itu ketika orang tahu itu barang yang digunakan oleh orang-orang terkenal. Itu bisa pengusaha terkenal, bisa aktor terkenal, pragawati terkenal, atau ini penguasa atau pemerintahan gitu ya. Jadi mungkin itu dari orang-orang yang berkuasa. Wah, itu orang berebut itu. Harga bisa begitu amat tinggi. Jadi kalau kita tahu kita dimiliki oleh raja di atas segala raja, udah nggak ada yang ngalahin. Betapa besarnya harga istilahnya hidup kita ini. Jadi kalau kita dikatakan menjadi umat kepunyaan Tuhan, biarlah kita boleh melihat betapa luar biasanya kehidupan kita di dalam Tuhan. Mari kita terus mau menyadari akan hal ini. Kalau Tuhan yang memiliki kita, berarti kembali lagi, kita harus tahu apa yang pemilik kehidupan ini mau untuk kita lakukan. Bukan hidup semau gue gitu ya, semaunya saya, semau seenak saya saja, tetapi benar-benar apa yang Tuhan mau ya. Apa yang pemilik kehidupan ini mau untuk aku lakukan. Oleh sebab itu, saya ingin kita kembali ingat tujuan. Jadi tadi kita tahu kita telah ditebus dan kita punya satu tujuan, yaitu untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Untuk dapat melakukan ini kita tahu kita telah diberikan status yang baru. Dan kita kembali ingat semua status yang luar biasa tadi ya. Semua status dan identitas yang terhormat tadi itu yang dulunya diberikan kepada bangsa Israel, sekarang diberikan juga kepada kita untuk suatu tujuan memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan yang sudah menolong kita. Jadi ingat tujuannya. Tadi kita sudah bicara banyak tentang identitas kita, tapi jangan lupa dengan tujuan. Semua itu diberikan dengan satu tujuan, yaitu kalau kita mau baca Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam perbuatan baik yang dikatakan yang telah disiapkan oleh Allah sendiri. Apa sih? Yaitu beritakan Injil itu. Amanat agung itu adalah satu tugas kita semua. Jadi biarlah dari perenungan firman Tuhan hari ini kita boleh menyadari amanat agung bukanlah hanya tugas seorang pendeta atau penginjil atau guru agama atau yang lainnya. Tetapi amanat agung adalah tugas dari setiap murid-murid Tuhan. Dan saya mau katakan dan garis bawahi bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Jadi mari terus belajar sebagai murid Tuhan. Belajar daripada guru agung kita, yaitu Tuhan. Melalui mana? Melalui kebenaran firman-Nya lah kita bisa belajar. Jadi salah satunya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Mari kita syukuri untuk perbuatannya yang ajaib. Dan sadari kita hidup punya satu tujuan yang harus kita kerjakan, harus kita selesaikan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini.
Tuhan, hari ini kita telah mengikuti satu ibadah di mana kita mengakhiri tentunya di dalam berkat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Baik saat kita turut menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, biarlah hati kita terpaut dengan Tuhan. Dan ketika firman disampaikan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dalam hidup kita. Melalui rohnya yang kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu berbicara dan memberikan tuntunan atau pencerahan. Sehingga kita boleh belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita juga jadi pemberita-pemberita Injil, menjadi orang-orang yang menyaksikan kebesaran Tuhan yang luar biasa, di mana Dia telah menebus kehidupan kita. Biarlah berita ini sampai kepada banyak orang, sehingga orang lain juga boleh mengalami penebusan daripada Kristus yang sudah dilakukan tuntas di atas kayu salib. Puji Tuhan, kita bersyukur. Dan bagi setiap Bapak Ibu mungkin yang masih belum bisa beribadah secara onsite, saya percaya dimanapun kita ada, tetap Tuhan mampu memberkati kita semua. Dan kita mampu beribadah dengan penuh hormat kepada Tuhan. Dan bagi setiap tentunya kita yang sudah bisa onsite, biarlah kita juga mensyukuri. Dan biarlah kita terus berdoa supaya situasi yang sekarang ini boleh terus terjaga. Dan bahkan terus boleh dikatakan pandemi ini berlalu gitu ya. Sehingga kita bisa dengan bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini mari kita sama-sama tutup ibadah kita dengan bersyukur. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat ibadah yang dengan penuh sukacita boleh kami alami, di mana Tuhan sendiri berbicara bagi kami. Dan saat kami boleh memuji memuliakan Tuhan, kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyatakannya dari hati kami yang terdalam, bahwa Engkau layak untuk diagungkan, ditinggikan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin perjalanan hidup kami lebih lanjut. Kami butuh Engkau untuk terus menuntun kehidupan kami, sebab tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, begitu banyak yang dapat kami lakukan. Oleh sebab itu berikan kepada kami Tuhan keberanian, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami ada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini seberapa banyak daripada umat-Mu Tuhan yang masih terus dalam persekutuan ini secara online, biarlah Tuhan jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka ada. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kiranya Tuhan yang lemah Engkau kuatkan. Kiranya berkat Tuhan turun atas setiap rumah tangga yang ada. Karena kami percaya mereka semua terus memandang akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kesempatan demi kesempatan yang ada, kiranya di waktu yang akan datang, satu saat kami semua akan beribadah di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau siapkan hati kami, terima berkat daripada Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, siapkan hati kita. Harapkan berkat daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber berkat dalam hidup kita. Dan biarlah Tuhan menuntun perjalanan hidup kita ke depan. Dan kita bersyukur untuk setiap penyertaan-Nya. Setiap waktu dalam hidup kita, kita mampu melihat bahwa keajaiban-Nya terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersyukur dan percaya katakan amin. Amin.